Hai teman-teman, jangan lupa nanti jam 7 pas kita mau ada ah, Pranic Healing IG Live jam 7 sampai 7.30. Oke, hai. Oke, ini saya pakai lighting baru, jadi kalau teman-teman lihat ada buletan lampu. Mungkin nanti saya begini nggak bisa lihat. Oke, kita nunggu dulu ya jam 7. Hai, selamat datang. Silahkan, silahkan. Boleh ajak teman-teman yang mungkin membutuhkan healing energy. Jam 7 kita mulai pranic healing. Hmm, sayang belum tahu cara pasang lagu di sini. Hai, selamat datang, selamat datang. Ya, selamat datang. Hai. Ya, IG Live Pranic Healing. Apa sih Pranic? Nanti dijelaskan jam 7 ya. Hai, ada iparku, Sabet, apa kabar? Iya, ada Mbak Rina juga. Halo Mbak Rina. Gak apa-apa ya, nunggu dulu sembari cek lighting. Walaupun sebenarnya agak pusing juga sih, karena lightingnya kan terang ter ke mata. Oh, kalau meditasinya pakai wangian, nggak apa-apa, silahkan, silahkan. Boleh, boleh. Wangian tuh bikin membantu kita untuk apa namanya pikiran kita untuk lebih tenang di dalam meditasi. Silahkan. Ya, suara saya jelas ya. Ya, masih sekitar 5-6 menit lagi. Silahkan ajak teman-teman. Ya, makasih. Ah, nanti mungkin pada saat di sini nanti teman-teman relax aja, duduk aja. Seperti dupa, bukur ya, silahkan boleh. Oh, saya nggak punya contohnya ada di sebelah sana. Boleh yang kon segitiga itu juga boleh. Yang apa namanya? Kalau teman-teman mau yang apa yang pakai minyak yang dibakar, pakai lilin juga boleh. Yang penting ada wangi-wangian. Zaman sekarang juga ada lilin yang wangi-wangi dibakar, itu juga boleh buat meditasi. Ya, saat malam Mbak Marisa Cynthia. Selamat datang, selamat datang. Ya, kita tunggu jam 7 dulu ya. Jadi karena ini jatuh jam 7, jadi teman-teman yang jam 7 datang bisa terbantu. Mungkin sembari nunggu kalau teman-teman mau tanya-tanya dulu boleh tentang meditasi atau tentang apa. Kita bisa ah, jawab. Nanti ini si video ini nanti juga akan saya upload kok di IGTV. Jadi teman-teman yang ketinggalan nggak baca juga nggak lihat juga bisa lihat nggak apa-apa. Hai, selamat datang Mbak Gita, Mbak Nurul, Mbak Vio. Maria, Maria Special Kids. Ini iparku juga dia spesialis psikolog, psikolog untuk anak-anak yang spesial. Ya, ini juga kasih banyak memberikan sebenarnya dari Mbak Maria ini juga kasih banyak masukan untuk saya dalam memahami psikologi anak terutama ya. Tapi juga psikologi orang sih ini ngebantu banget. Hai hai hai, halo Indri. Ini Indri mana? Indri gereja apa Indri yang mana nih? Oke, selamat datang. Sekitar 3-4 menit lagi ya. Halo Mbak Anggi. Meditasi bagusnya di tempat terbuka apa tertutup? Oke, ada pertanyaan. Gak apa-apa nih sembari nunggu boleh tanya-tanya. Meditasi memang lebih enak, lebih bagus. Kalau buat saya sendiri yang saya rasakan pasti di tempat yang terbuka. Kenapa? Kalau di tempat terbuka tuh
apa perputaran udaranya lebih bagus, energinya lebih bagus ya, dia mengalirnya lebih bagus, dan biasanya kita bermeditasi lebih bisa fokus, apalagi kalau meditasinya di misalnya di alam ya, kalau misalnya di rumah ya misalnya di teras atau di dekat jendela, kalau lebih bagusnya di ya lebih di alam nih. Ada Mas Yeriko Putranto yang tukang naik sepeda dan lari, energinya bagus nih soalnya dia suka ke alam ya, dia ke alam, ke rumput, ke pohon, sesuatu yang suasananya alam gitu. Ya ya, sekitar 2 menit lagi nanti kita mulai. Halo Riko. 2 menit lagi kita mulai, soalnya saya di sini di handphone nggak bisa lihat jam. Coba kita pakai tablet yang satu ya. Sekarang jam, oh ya, 2 menit lagi kita mulai. Ya, sabar ya, mohon sabar. Biar kumpul dulu teman-temannya. Hmm. Oke, ya, ini bantuannya sekarang saya pakai jam. Hai Maria. Oke, boleh teman-teman, mumpung masih ada waktu, ajak teman-teman yang lain yang mungkin butuh healing ya di sini. Di sini kita healing, kita akan melakukan sesi healing. Nanti gimana caranya? Jam 7 dikasih tahu. Ya, dari tadi masih 18.58. Lumayan lama ya. Gak apa-apa. Oke, oke. Sembari nunggu waktu, kalau teman-teman mau tanya, tanya aja. Oh, bagusan malam apa waktu subuh untuk meditasi? Ada pertanyaan. Oh, bebas. Sebebas-bebasnya ya. Mau pagi, siang, sore, malam. Waktu terbaik adalah pada saat meditasi, adalah pada saat kita benar-benar mau meluangkan waktu untuk diri kita, lepas dari handphone, lepas dari gadget, TV, laptop. Kita mau pokoknya nih pada hari ini, jam segini saya mau lepas. Dan lebih bagus lagi kalau rutin, misalnya setiap hari. Pokoknya saya misalnya, mungkin bagi yang suka bangun pagi jam 4 sampai jam 6 saya khusus untuk meditasi, atau jam 3, kalau saya jam 3 sampai jam 6 ini waktu khusus meditasi tanpa handphone ya. Udah, itu adalah waktu yang bagus. Terserah, jadi mau pagi, siang, malam, mau tengah malam pun it's okay. Nggak ada waktu-waktu tertentu. Yang penting adalah pada saat kita lepas dari digital untuk zaman sekarang ya. Oke, pertanyaan. Lebih baik yang mana ya, Mbak? Makan sebelum meditasi atau sesudah meditasi? Boleh, bebas. Boleh sesudah meditasi makan, sebelum meditasi makan, senyamannya. Meditasi nggak ada aturannya, hanya ada hanyanya saja. Kalau kita meditasi habis makan yang sangat kenyang, terus kita meditasi pasti ngantuk. Jadi kita atur sendiri aja. Tetapi selama ini saya melakukan meditasi dan mengajak teman-teman untuk bermeditasi, nggak pernah ada masalah antara apakah kita sudah makan atau belum makan untuk bermeditasi. Oke, sudah jam 19. Oke, oke, kita akan mulai ya. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di IG Live Pranic Healing ya. IG Live Pranic Healing ini sifatnya free, teman-teman. Silahkan, siapapun boleh hadir, nggak ada pendaftaran ya. Cuma memang kita juga kalau teman-teman misalnya mau berkenan, pingin IG Live ini ada terus kasih kontribusi, kita juga sangat menerima, karena bagaimanapun di sini ada energi yang diberikan. Tapi IG Live ini free kok. Oke, jam 19 sampai 19.10 penjelasan tentang pranic healing. Oke, pranic healing itu apa? Pranic healing itu adalah apa namanya, penyembuhan yang menggunakan energi alam semesta. Ya, jadi fasilitator atau healer dalam hal ini di IG Live ini saya berkoneksi dengan alam semesta, menerima energi cinta kasih atau energi healing dari alam semesta, semua dasarnya dari Sang Pencipta, kemudian dialirkan ke peserta ya. Nah, pranic healing ini juga sebenarnya kita di sini di dalam pranic healing, saya itu belajar bahwa
sebenarnya kita juga nggak boleh sembarangan memberikan energi healing. Ya, kenapa? Karena satu, kita harus benar-benar tahu energi yang saya channel di dalam pranik, energi yang saya channel ini, apakah energi ini uh, sudah berdasarkan cinta kasih dari Sang Pencipta? Apakah energi ini adalah energi yang benar-benar murni? Ya, itu yang pertama. Kita harus tahu sebagai healer energi mana. Kemudian pada saat saya menerima, ya sebelum dialirkan ke peserta, ya kan, pada saat menerima sebelum dialirkan, saya juga harus memastikan satu, apakah diri saya sudah bersih, bersih dari berbagai emosi. Apakah saya, misalnya kita juga sebagai healer harus selalu apa namanya merefleksi diri, memeriksa diri, membersihkan sampah-sampah diri. Oke, saya kasih contoh. Mungkin kalau teman-teman lihat ya, ini misalnya hidung saya agak merah, mungkin mata saya agak berkaca-kaca. Kenapa? Karena saya habis nangis. Ya, kenapa saya nangis? Karena apa namanya? Saya mengalami konflik. Ya, di dalam meditasi, apa yang saya percaya bahwa sebenarnya menangis itu adalah salah satu jalan ya tubuh secara alami untuk melepaskan uh, tekanan yang ia terima. Ya. Kemudian akhirnya saya juga berkonsultasi dengan guru saya, apa yang harus saya lakukan. Ya maaf ya kalau ada suara guguk. Apa yang harus saya lakukan? Padahal saya mau lakukan live healing padahal dan saya sedang sedih. Jadi yang guru saya katakan adalah kamu mandi dulu. Oh iya, saya harus mandi dulu. Kenapa? Karena saya harus membersihkan energi saya. Karena di sini saya mau memberikan energi kebaikan ke orang lain. Dan pada saat harus memberikan energi kebaikan ke orang lain, ya, energi itu harus bersih, ya, harus jernih, ya. Kalau enggak, pada saat misalnya saya masih merasa sangat sedih atau marah atau emosi atau apapun yang saya miliki sebagai seorang healer, kemudian saya men-channel energi alam semesta dan mengalirkannya ke orang, teman-teman sadar bahwa apa yang dialirkan oleh healer tersebut, dia juga mengalirkan rasa sakitnya, rasa traumanya, luka batinnya, emosi-emosinya yang menyedihkan. Itu ya. Jadi makanya tadi walaupun udah mandi, akhirnya mandi dulu lagi. Kenapa? Supaya bersih. Setelah mandi masih sisa-sisa sedikit. Oke, meditasi dulu. Kenapa? Supaya jernih. Gitu ya. Jadi itu tentang uh, pranic healing ya, jadi menyembuhkan. Nah, apakah dengan pranic healing terus tiba-tiba tung bisa sembuh? Ya belum tentu, kadang bisa kadang enggak. Di dalam praktek saya melakukan pranic healing, kadang-kadang kita memerlukan proses. Kadang-kadang orang itu bisa terlepaskan, bisa emosinya bisa lepas, kadang-kadang dia tiba-tiba bisa merasa ringan, tapi mungkin untuk penyembuhan ada juga yang ada juga yang pada saat itu setelahnya dia merasa segar, besoknya besoknya sembuh. Ada juga yang membutuhkan waktu. Semua sebenarnya juga ditentukan dari seberapa besar kita bilang apa ya, emosi yang ia miliki. Ya, jadi dasar dari sebenarnya segala macam penyakit itu sebagian besarnya adalah emosi yang kita miliki, pikiran-pikiran negatif atau emosi-emosi negatif yang menjadi sampah, akhirnya membuat tubuh kita runtuh kesehatannya. Ya, jadi uh, syarat untuk sehat sebenarnya mudah, selalu gembira. Jadi untuk selalu memilih gembira. Oke, ternyata sudah banyak penjelasan yang dijelaskan dari tadi, perkiraan saya 10 menit. Kita sebenarnya sudah bisa mulai ke pranic healing ya. Oke. Jadi bagaimana cara teman-teman menerima pranic healing? Duduk yang rileks aja. Kalau bisa cuci tangan dulu. Ya sebenarnya harusnya kalau bisa mandi dulu nggak apa-apa. Tapi cuci tangan dulu, duduk yang rileks. Posisi duduknya bebas, yang nyaman. Ya boleh sambil merem, nggak usah ngeliatin ini IG live-nya, dengerin aja. Yang penting suaranya terdengar jelas ya. Kemudian pusatkan perhatian pada bagian yang sakit. Misalnya, saya sakit perasaan, boleh pada bagian yang sakit. Atau saya sakit di bagian tertentu badan, silahkan.
Atau teman-teman juga boleh di sini misalnya memegang bagian yang sakit itu. Nanti saya akan arahkan ya. Memegang yang bagian sakit, jadi mengizinkan si energi healing itu mengalir ke bagian yang sakit. Itu bisa. Oke. Duduk yang nyaman, boleh sambil tiduran juga boleh, boleh senyamannya. Atau sambil duduk meditasi juga boleh, senyamannya. Di sini tidak ada aturan karena di sini adalah healing satu arah. Jadi saya yang menghealing. Oke, siap semuanya? Kita mulai pranic healingnya ya. Kita lihat nanti kita ada berapa kali sesi pranic. Silahkan teman-teman ambil posisi yang nyaman ya. Duduk rileks atau sambil tiduran rileks nggak apa-apa ya. Saya di dalam healing saya nggak tahu saya apakah nanti harus memejamkan mata, khawatirnya handphonenya slip. Yang penting teman-teman duduk rileks ya, pejamkan mata, nggak usah dilihat IG live-nya, dengarkan saja suaranya. Oke, rileks. Teman-teman rileks dulu. Oke, boleh kalau yang merasa sakit di sebelah mana dipegang aja, jadi energi terpusat di sana. Pusing ya kepala dipegang, sakit perut ya perut yang dipegang. Teman-teman rileks. Oke, apapun yang dialami hari ini, izinkanlah luntur saja. Teman-teman kalau bisa membayangkan, bayangkan apapun yang telah dialami meleleh aja. Luntur dari seluruh tubuh. Pusatkan perhatian ke nafas. Rasakan nafas. Rasakan nafas dengan hati ya, bukan dengan pikiran. Rasakan udara yang keluar masuk, masuk ke dalam diri dan keluar dari diri. Seluruhnya berisi dengan energi cinta kasih. Mengalir dengan lembut. Penuh dengan cinta kasih yang tulus.
apapun kondisi di luar diri, diterima dan dihargai saja. Dan seluruh kondisi yang ada di dalam diri diterima dan dihargai. Sekarang dengan seizin dari Sang Pencipta, saya akan menchannel energi cinta kasih ke dalam diri saya. Dan dari hati saya, hati yang bersih, hati yang murni, dari bagian yang bersih, mengalirkan cinta kasih ke teman-teman. Pertama, rasakan hati dulu. Boleh teman-teman tangannya letakkan dulu di dada. Izinkan kemurnian mengisi ke dalam hati. Izinkan energi baik yang tulus dan tanpa pamrih mengisi ke dalam hati. Lapisan-lapisan hati. Membersihkan setiap bagian-bagian dari hati.
cinta kasihnya menyebar ke seluruh tubuh. Teman-teman mungkin bisa merasakan atau membayangkan cahaya yang menyebar ke seluruh tubuh. Mengisi seluruh dada, tulang punggung, kedua tangan, perut, kepala, kaki, seluruh bagian tulang-tulang, seluruh bagian darah, seluruh bagian kulit dan syaraf tubuh. Dan sekarang teman-teman mulai bisa meletakkan tangan teman-teman di bagian yang mau di healing. Izinkan energi bening yang murni, cinta kasih dari Sang Pencipta mengalir di sana. Bayangkan di tempat yang dipegang itu menjadi bercahaya. Seluruh sel-selnya digetarkan. Seluruh energinya bergetar, membersihkan tempat tersebut, memurnikannya, dan mengembalikannya menjadi sehat. Lakukan dengan hati, dengan perasaan. Semoga seluruh doa dari teman-teman dikabulkan oleh Sang Pencipta. Sekarang dari hati, cinta kasih kembali mengalir dan mengisi ke seluruh sel-sel tubuh. Dan perlahan-lahan melebar keluar dan mengisi ke seluruh aura dari diri teman-teman.
Letakkan kembali kedua tangan di dada. Izinkan cinta kasih mengalir ke seluruh aura diri. Seluruh vibrasi yang dipancarkan. Seluruh program-program bawah sadar dan pola-pola energi diri dipenuhi cinta dari Sang Pencipta. Seluruhnya menjadi bercahaya. Kita rasakan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Dan lepaskan perlahan-lahan. Tubuh dari kembali seluruh tubuh. Tarik nafas perlahan-lahan yang panjang. Dan lepaskan perlahan-lahan. Sadari secara utuh seluruh tubuh. Dan pada saat teman-teman sudah siap, dengan penuh rasa syukur, teman-teman bisa membuka mata. Oke, sebentar ya, tunggu waktu. Tunggu. Aku down dulu, ke tengah dulu. Oke, silakan buka matanya. Oke, teman-teman, tadi itu adalah pranic healing, ya. Kegiatan pranic healing ini akan ada setiap Jumat, ya, bulan November, 3 kali. Jadi ini yang pertama. Untuk yang selanjutnya ada lagi.
Saya nggak tahu apakah bertema ataukah kita akan melakukan hal yang sama. Tetapi yang saya sadari bahwa semakin sering, semakin banyak kita melakukan healing, ya, progres kesehatan itu lebih cepat tercapai, ya. Jadi sekali lagi, Pranic Healing ini di IG Live, ya, IG Live Pranic Healing ini sifatnya free. Tapi kalau teman-teman berkenan mau memberikan kontribusi, dengan sangat berterima kasih kami menerimanya gitu, karena anggap sebagai, ya, saya belajar bahwa kita tidak bisa hanya menerima, kita juga harus memberi. Kemudian untuk donasi teman-teman bisa DM, dikirim ke rekening mana atau WhatsApp ke nomor yang tertera di bio-nya Meditasi dengan Hati. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, namanya healing memang lebih baik kalau kita lakukan terus-menerus. Ya, di sini di dalam Pranic Healing di sini saya benar-benar ingin memberi. Dan pada saat saya bermeditasi, apa sih dari saya pelajari? Kalau ada yang setiap minggu ikut, perbedaan yang dengan orang yang setiap hari di healing, ternyata progres yang setiap hari di healing itu lebih kelihatan, jauh lebih baik. Jadi di sini akhirnya saya membuat sebuah program juga yang namanya 7 Days Healing. Jadi teman-teman yang mau ikut program ini akan menerima healing dari saya setiap hari selama 7 hari. Ya, 7 Days Healing ini tidak akan ada pertemuan apapun. Ya, di sini saya hanya menghealing saja secara satu arah. Biayanya berapa untuk 7 Days Healing? Biayanya adalah biaya sukarela, tetapi ini wajib namun sukarela, gitu ya. Kalau teman-teman mau mendaftar 7 Days Healing, teman-teman bisa mendaftar di Google Form. Google Formnya ada di bio-nya Meditasi dengan Hati. Di sana ada link, bisa masuk, terus ada daftar 7 Days Healing. Di sana ada mekanismenya seperti apa. Ya, pendaftaran hanya sampai hari Minggu ini. Karena 7 Days Healing ini akan mulai hari Senin. Senin sampai hari Minggu depan. Ya, ini adalah 7 Days periode kedua. 7 Days periode pertama sudah dilakukan dan sedang berjalan di minggu ini. Jadi Senin sampai Minggu ini saya juga sudah melakukan healing untuk kebetulan kita punya grup di WhatsApp. Saya tawarkan ke teman-teman grup di WhatsApp, mereka pada mau, ya sudah. Jadi dilakukan. Nah, bagi teman-teman yang sebenarnya sudah pernah mengikuti 7 Days Healing, misalnya di yang minggu ini terus minggu depan mau ikut lagi, silahkan, bebas. Bila teman-teman butuhkan, berikanlah healing ke diri sendiri sebanyaknya, ya. Oke, kita sudah jam 7.30 sampai di sini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita tutup? Jadi saya akan menjelaskan. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau nanti setelah video ini saya juga akan buat ask me a question. Teman-teman bisa nulis. Kalau di sini malu, tulis saja pertanyaan apa. Nanti saya akan bikin video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, Pranic Healing di IG Live dan di 7 Days Healing benar-benar dari hati saya tujuannya untuk membantu teman-teman, baik teman-teman yang tidak bisa bermeditasi maupun teman-teman yang benar-benar membutuhkan booster energi untuk healing. Oke, ada pertanyaan. Waktunya jam berapa Kak 7 Days Healingnya? Oke, waktunya tidak tentu. 7 Days Healing saya lakukan karena ini benar-benar murni dari hati saya ingin untuk memberikan, untuk membantu teman-teman. Jadi, oke, saya cerita latar belakangnya. Saya berdoa, Sang Pencipta, tolong fungsikan nih namanya monik ya tubuh sampai berkaca-kaca mata saya.
sesuai fungsi utamanya, yaitu untuk menjadi healer, untuk bisa menyembuhkan orang. Nah, pada saat saya bermeditasi, kemudian muncullah cara ini, aneh, muncullah cara ini, berikan pranic healing, berikan healing yang secara rutin. Nah, karena ini tujuan untuk membantu teman-teman, jadi saya juga nggak ingin stres tentang waktu ya dan rutinitas. Dalam 7 days healing, semua healing saya lakukan, sorry, matanya berkaca-kaca kan tadi bercerita. Semuanya saya lakukan berdasarkan hati saya di dalam doa dan meditasi saya. Ya, jadi meditasi pribadi. Kadang-kadang bisa siang, kadang-kadang bisa malam, kadang-kadang tengah malam, nggak tahu deh, pokoknya pada saat ada waktu cepat-cepat healing, 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 dan di healing satu-satu. Jadi misalnya ada berapa, 11 orang apa berapa orang gitu yang mendaftar 7 days healing, kayak kemarin ada 11 orang. Jadi itu satu-satu, benar-benar per satu orang di healing satu-satu. Kemudian setelah semua satu grup ini selesai, ya kadang-kadang satu permintaan bisa untuk 2 orang, kadang-kadang dia minta di healingnya macam-macam gitu kan, pokoknya semua di healing satu-satu. Setelah itu baru seluruhnya dibungkus dalam satu energi gitu. Sharing dari teman-teman yang sudah mengikuti 7 days healing mereka ini, mereka sangat merasakan manfaatnya. Jadi semoga apa yang diberikan ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman mau mendaftar 7 days healing, bisa klik di biodata meditasi dengan hati, ada link tree meditasi dengan hati, diklik aja itu. Nah, terus ada tulisannya daftar 7 days healing. Nah, teman-teman bisa daftar di situ, isi Google Form. Google Form itu teman-teman harus masuk sesuai akun Google ya, masuk sesuai akun Google-nya, masuk, kemudian isi datanya di sana. Jangan lupa dibaca mekanismenya, jadi teman-teman mengerti apa yang harus di apa yang mekanisme dari 7 days healing dan apa yang harus dilakukan di sana. Oke, sampai di sini dulu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon pamit. Semoga healing yang sudah diberikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah.